Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Undul dimanapun Anda berada, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas mengenai 7 mitos mengenai hak cipta ya teman-teman. Ini kita ambil langsung di support google.com YouTube. Nah, bantuan YouTube. Di sini ada beberapa mitos umum tentang hak cipta. Ini langsung dari Google ya, dari bantuan YouTube. Ini yang pertama, mitos yang pertama, mencantumkan nama pemilik hak cipta berarti Anda dapat menggunakan konten miliknya. Mencantumkan nama pemilik hak cipta tidak otomatis memberi Anda hak untuk menggunakan karya berhak cipta milik mereka. Anda harus memastikan bahwa Anda telah mendapatkan semua hak yang diperlukan atas semua elemen yang dilindungi hak cipta dalam video Anda sebelum menguploadnya ke YouTube. Nah, ini artinya teman-teman, kita tidak bisa semerta-merta mengambil video orang lain kemudian kita memberikan keterangan di video tersebut. Nah, misal keterangan nama channel atau sumber dan lain sebagainya sebelum terlebih dahulu kita mendapatkan izin dari yang mempunyai channel. Kemudian jika Anda merasa yakin bahwa penggunaan Anda atas konten yang dilindungi hak cipta memenuhi syarat sebagai pengecualian hak cipta seperti penggunaan wajar atau pemakaian wajar, perlu diingat bahwa meskipun jika Anda menambahkan materi buatan sendiri ke karya berhak cipta milik orang lain, video Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk pengecualian hak cipta. Pastikan untuk menilai konten Anda dengan cermat dan dapatkan saran hukum jika diperlukan sebelum Anda menguploadnya. Nah, jadi meskipun kita menggunakan katakanlah 1 detik, 2 detik ataupun 15 detik yang dianggap sebagai penggunaan wajar, kita juga tetap mesti harus hati-hati ya teman-teman, karena itu tidak menjadi jaminan bahwa konten yang kita upload meskipun sudah kita rubah itu tidak menjamin aman dari hak cipta. Kemudian mitos yang kedua, dengan menyatakan diri sebagai non-profit, Anda dapat menggunakan konten manapun. Nah, meski Anda tidak mencoba untuk menghasilkan uang dari karya yang dilindungi hak cipta, klaim hak cipta masih dapat terjadi. Misalnya, menyatakan bahwa upload Anda hanya untuk tujuan hiburan atau bersifat non-profit saja tidaklah cukup. Sehubungan dengan pengecualian hak cipta seperti penggunaan wajar atau pemakaian wajar, pengadilan akan mempertimbangkan dengan cermat tujuan penggunaan Anda saat mengevaluasi apakah penggunaan tersebut memenuhi syarat sebagai pengecualian hak cipta. Misalnya penggunaan non-profit sering dimanfaatkan dalam analisis penggunaan wajar, tetapi tidak otomatis menjadi pembelaan dengan sendirinya. Nah, ini maksudnya apa ya teman-teman? Maksudnya meskipun kita tidak bertujuan memonetisasi video hasil upload kita tersebut, ini tidak jadi jaminan bahwa kita aman dari hak cipta. Kemudian yang ketiga, kreator lain melakukannya, jadi Anda juga boleh. Nah, meskipun video di situs yang tampak serupa dengan video yang Anda upload, bukan berarti Anda juga berhak memposting konten tersebut. Terkadang pemilik hak cipta mengizinkan beberapa karyanya untuk ditayangkan. Di situs kami. Terkadang video yang sangat mirip dimiliki oleh pemilik hak cipta yang berbeda. Salah satu dari mereka dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menggunakan video tersebut.
sementara yang lainnya tidak. Nah, jadi jangan terkecoh ya teman-teman, kita melihat ada orang reupload tetapi aman, boleh jadi dia mendapatkan izin. Nah, dia dapat izin sedangkan kita tidak. Kemudian mitos yang keempat, Anda dapat menggunakan konten yang dibeli di iTunes, CD atau DVD. Hanya karena Anda telah membeli konten tersebut, bukan berarti Anda berhak mengupload konten itu ke YouTube meskipun Anda mencantumkan nama pemilik hak cipta dalam kredit video. Memposting video yang berisi konten yang Anda beli kemungkinan tetap melanggar hak cipta. Kemudian yang kelima, konten yang Anda rekam sendiri dari TV, bioskop, atau radio boleh di-upload. Nah, meskipun Anda sendiri yang merekam atau suatu konten, bukan berarti Anda memiliki semua hak untuk mengupload ke YouTube. Jika sesuatu yang Anda rekam berisi konten yang dilindungi hak cipta milik orang lain, seperti musik berhak cipta yang diputar di latar belakang, Anda masih perlu mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Nah, meskipun kita rekam dengan kamera kita sendiri, tetapi kita ngambilnya di TV ataupun di bioskop, itu tetap saja melanggar hak cipta ya teman-teman. Kemudian yang keenam, dengan menggunakan frasa dan memberikan pernyataan penyangkalan seperti semua hak adalah milik pembuat karya, tidak bertujuan melanggar hak cipta, atau saya tidak memiliki hak ciptanya, bukan berarti Anda memiliki izin dari pemilik hak cipta untuk memposting konten, atau bukan berarti penggunaan konten tersebut otomatis memenuhi syarat sebagai pengecualian hak cipta, seperti penggunaan wajar atau pemakaian wajar. Kemudian yang terakhir, tidak masalah jika konten yang dilindungi hak cipta hanya digunakan beberapa detik saja. Jika Anda menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta dalam porsi berapapun, meskipun jika hanya beberapa detik. Nah, ini mitos ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang menyatakan kita boleh mengambil dari video orang itu maksimal 15 detik. Nah, jadi sini sudah dijelaskan secara jelas, meskipun beberapa detik, kalau itu tanpa izin, ini tidak dibenarkan dan tergolong masih dalam pelanggaran hak cipta. Jika Anda merasa yakin bahwa penggunaan Anda dalam konten tersebut memenuhi syarat sebagai pengecualian hak cipta seperti wajar atau pemakaian wajar, perlu diingat bahwa hanya pengadilan yang dapat membuat keputusan tersebut. Jadi penggunaan wajar itu ya teman-teman, itu setelah putusan pengadilan, bukan dari standar kita. Standarnya standar pengadilan, bukan dikira-kira atau dirasa-rasa. Nah, itu teman-teman 7 mitos tentang hak cipta ya teman-teman. Ini langsung didapat dari bantuan YouTube. Jadi tidak bakalan keliru ya teman-teman. Apabila dari 7 ini kita langgar, ini yang terjadi banyak ya teman-teman. Di antaranya konten kita bisa dihapus, kemudian kita mendapatkan teguran. Kemudian kalau seandainya monetisasi, channel kita bisa dinonaktifkan dari monetisasi. Nah, biasanya itu ditangguhkannya selama 1 bulan. Kemudian kita disuruh mengedit ataupun bahkan menghapus konten tersebut dari YouTube, kemudian mengajukan lagi di bulan berikutnya. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.